Yang jadi masalah dalam hidup kita itu bukan besarnya masalah yang kita hadapi, tapi besarnya iman kita untuk mentaati Tuhan. Kalau kita bicara bergerak dalam ketaatan, obedience to go. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak janjinya, tapi semua itu tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita tidak bergerak di dalam ketaatan. Seberapapun masalah yang kita hadapi, kalau kita punya iman untuk taat kepada Tuhan, percayalah masalah besar, masalah kecil dapat kita lewati dengan kemenangan di dalam Tuhan. Pada waktu kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena ketaatan adalah kunci kemenangan. Selamat hari Minggu Jumat, kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama sebagai keluarga Masa Depan Cerah Jakarta. Tak terasa hari ini kita telah berada di minggu pertama bulan Maret 2022 dan tema kita untuk bulan ini adalah Go and Possess, pergi dan kuasai. Kita akan belajar bagaimana bergerak dan bertindak sesuai dengan tuntunan dan prinsip firman untuk mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kami terus mengingatkan jemaat semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan dan jaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Dan sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Tragedi besar dalam hidup bukanlah doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang tidak dipanjatkan. Untuk itu, teruslah berdoa. Mari hadir dalam doa Morning Chapel yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 5 sampai jam 6 pagi melalui Zoom. Di altar, tempat kita menaruh pergumulan, pengharapan, dan doa. Dan tempat kita mengalami kuasa, kasih, dan mukjizat Tuhan. Dan dalam di altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Seorang ibu yang terus berdoa dan tetap beriman bahwa anaknya akan sembuh tanpa melalui operasi. Sampai satu pagi, mukjizat Tuhan terjadi di atas tempat tidur. Apa yang terjadi? Ikuti di altar pada hari Jumat tanggal 11 Maret jam 8 malam melalui Zoom. Memiliki orang-orang yang selalu ada untuk mendukung, menerima, dan mengasihi dalam setiap keadaan adalah kebutuhan setiap manusia. Jika saudara belum memilikinya, bergabunglah dalam Kesan. Halo, nama saya Rafael dan saya dari Kesan Serendipity. First impression buat ikut Kesan tuh tentunya seru banget karena udah lama nggak bisa berkomunitas lagi sama teman-teman. Karena kita nggak cuma seru-seruan biasa doang, tapi kita sama-sama worship, kita sama-sama main games, kita sharing bareng di situ.
Hal yang aku dapetin di kesan itu, kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Dan nggak cuma ngomongin soal rohani, tapi juga ngomongin value-value kehidupan. Jadi di sini aku juga dapet keluarga baru lagi dan tentunya teman-teman baru lagi. Jadi makin seru deh. Dan buat teman-teman yang belum ikut kesan dan belum punya kesan, cepet-cepet cari kesan biar sama-sama bisa berkomunitas dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Hubungi Justina di nomor yang tertera di layar agar dapat dihubungkan dengan kesan yang sesuai dengan saudara. Penyerahan anak dilakukan pada hari Jumat, 18 Maret 2022 jam 8 malam dalam acara di altar. Untuk pendaftaran, hubungi nomor yang tertera di layar. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Chain Fellowship diadakan Senin 14 Maret 2022 jam 7 malam melalui Zoom dengan tema Perempuan Sehat Emosi yang akan disampaikan oleh Bapak Joshua Iwan Wahyudi, Master Trainer EQ yang berpengalaman. Pendaftaran melalui Google Form atau melalui nomor yang tertera di layar. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Tema firman Tuhan hari ini adalah Obedience to Go. Ketaatan untuk pergi yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukito Budiharjo. Catatlah hal-hal penting yang menginspirasi saudara, kemudian pelajari kembali dan praktekkan agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Setelah itu kita akan melakukan perjamuan kudus, mohon siapkan roti dan anggur perjamuan masing-masing. Dan kemudian kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Dan diakhiri dengan doa berkat. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang memberikan tanganku, ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah, ku nyatakan Engaulah Tuhan.
Dia kekuatanku. Tuhan yang ku sembah tak pernah meninggalkan. Dia bangkit untuk membelaku. Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang teguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang teguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembah. Nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang memberikanku hidup. Kau Tuhan yang teguhkan langkahku. Kau Tuhan yang memegang tanganku. Ku pastikan hidupku hanyalah untuk menyembahmu. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Ku nyatakan Engkaulah Tuhan yang hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan penolongku.
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Maret di tahun 2022 ini. 2 bulan sudah kita lalui dan kita ingat kembali bahwa memasuki tahun 2022 ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan memesankan kepada kita seperti apa yang Dia pesankan kepada Yosua. Dikatakan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang kelima, Tuhan bilang gini, seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada Yosua. Aku menyertai engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini merupakan janji penyertaan Tuhan kepada Yosua untuk menghadapi situasi apapun. Dan saya percaya pesan yang sama juga Tuhan sampaikan buat kita semua. Supaya di dalam keadaan apapun di tahun 2022 ini tidak ada seorang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Bagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia dan yang mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita senantiasa ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun keadaan yang kita hadapi mungkin berat. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan mengingatkan kepada Yosua, persiapkan hatimu Yosua, meskipun aku menyertai engkau. Sekalipun aku tidak akan membiarkan engkau, sekalipun aku akan meninggalkan engkau, tapi engkau tetap harus menguatkan hatimu. Karena ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus engkau hadapi, yang harus engkau taklukkan ketika memasuki Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa pesan yang sama Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kuatkan hati kita. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi keadaan yang berat, kehilangan pekerjaan. Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Memang untuk sesaat kita sedang menghadapi masalah. Tapi jangan menjadi takut, jangan menjadi gentar. Karena ada Tuhan yang menyertai. Mungkin ada yang menghadapi sakit penyakit. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi selama hampir 2 tahun ini. Ada orang yang kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Tentunya hal ini akan sangat berat untuk dihadapi. Tapi satu hal yang Tuhan pesankan, yang juga Tuhan sampaikan kepada Yosua, yang juga Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu apa? Tetap
kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Bapak Ibu, itu yang menjadi pesan kita dari sejak awal tahun di tahun 2022 ini. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan bulan lalu, di bulan Februari, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa bersiap sedialah, gear up, kita harus menyiapkan diri. Disertai Tuhan bukan berarti kita bisa seenaknya tanpa persiapan. Ada janji Tuhan akan menolong kita, bukan berarti kita tidak perlu menyiapkan diri. Kita harus melakukan persiapan yang baik. Bahkan kita harus sangat serius di dalam melakukan persiapan. Membuat perencanaan yang baik. Nah, kalau saudara masih ingat ada 5 bidang yang harus disiapkan dengan baik dalam kehidupan kita. Supaya mudah, 5F kalau saudara masih ingat, yaitu yang pertama faith, iman. Iman harus kita bangun dengan baik. Jangan dari tahun ke tahun iman kita tidak mengalami pertumbuhan. Hanya karena kita kurang memperhatikan, kita kurang membangun iman kita dengan benar. Yang kedua adalah family, keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga kita jangan sampai kita abaikan. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesibukan yang ada, jangan sampai keluarga kita justru terabaikan. Spend time. Berikan waktu yang terbaik untuk memperhatikan keluarga kita. Yang F yang ketiga adalah friendship, pergaulan, komunitas. Kita perlu hati-hati dengan pergaulan. Karena kalau kita salah pergaulan, maka ada banyak berkat Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang tidak bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi karena kita salah pergaulan, akibatnya iman kita tidak bertumbuh, akibatnya kita tidak peka terhadap tuntunan Tuhan, karena pergaulan yang keliru. Karena itu kita perlu menjaga dengan baik-baik apa pergaulan kita. Yang keempat, F yang keempat adalah fitness, kesehatan yang baik, kesehatan jasmani. Perlu tidur istirahat yang cukup, makan makanan yang baik, dan juga olahraga yang cukup, dan pikiran yang tenang, sehingga tubuh kita senantiasa menjadi fitness. Itu merupakan tanggung jawab kita, yang harus kita persiapkan, yang harus kita bangun, yang harus kita atur dengan baik. Dan F yang kelima adalah finance, keuangan. Bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini, dan juga untuk seterusnya, yang namanya keuangan harus kita tangani dengan baik, harus kita atur dengan baik. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip mengelola keuangan dengan baik. Nah, 5 hal ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, harus kita persiapkan dengan baik. Itu yang sudah kita pelajari di bulan lalu. Dan di bulan Maret ini, tema kita adalah go and possess, pergi dan kuasai. Ini bicara tentang bukan hanya kita melakukan persiapan, tapi ini saatnya untuk kita bertindak. Saatnya untuk kita melangkah. Kalau kita hanya sekedar mempersiapkan, kita semua hanya mengatur sesuatu, tapi kita tidak bertindak, kita tidak melangkah, maka nggak akan mungkin janji Allah terjadi dalam hidup kita. Karena satu hal yang kita perlu tahu, janji Allah tidak pernah terjadi dalam hidup kita secara otomatis. Harus ada tindakan untuk bergerak bersama dengan Tuhan. Mewujudkan janji-janjinya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini bergerak bersama dengan Dia. Supaya janji Allah itu dapat diwujudkan dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tapi kalau orang Israel hanya diam saja di tempat, orang Israel tidak bergerak bersama dengan Tuhan, berdampingan dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, maka janji Kanaan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Nah, selama bulan inilah yang akan kita pelajari, bergerak bersama Tuhan dalam hal apa? Bergerak dalam ketaatan, obedience to go. Taat untuk pergi, bergerak dalam kekudusan, sanctify to possess, dikuduskan untuk menguasai. Kalau kita lihat di dalam Alkitab selalu setiap kali Allah mau bergerak, Dia minta umatnya kuduskanlah dirimu, karena Tuhan mau bergerak bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, bergerak di dalam ketekunan,
persistence to conquer, ketekunan untuk apa? Menaklukkan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yosua merebut tanah Kanaan, bukan hanya dengan 1-2 kali langkah, bukan hanya 1-2 bulan, tapi perlu bertahun-tahun dan dilakukan secara konsisten, dilakukan secara tekun. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga janji Allah digenapi dalam hidup kita. Dan minggu keempat kita akan belajar bergerak di dalam kesetiaan, audacity to be faithful, keberanian untuk apa? Setia di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita terus mempelajari, kita mau bergerak bersama dengan Tuhan, kita mengikuti dari minggu ke minggu dan kita praktekkan setiap kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan mengalami pertumbuhan. Kita pasti akan mengalami terobosan. Nah, saudara, kalau kita bicara bergerak dalam ketaatan, obedience to go, ketaatan untuk pergi, bergerak dalam ketaatan untuk apa? Untuk meraih janji-janji Allah. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak janjinya, banyak hal yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita, tapi semua itu tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup kita kalau kita tidak bergerak di dalam ketaatan dengan Tuhan. Kita perlu taat, karena ketaatan adalah kunci kemenangan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebenarnya, saudara, yang jadi masalah dalam hidup kita itu bukan besarnya masalah yang kita hadapi, tapi besarnya iman kita untuk mentaati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak sekali perkara-perkara besar yang nggak bisa diselesaikan oleh tangan manusia. Tapi ada orang-orang yang punya hati dan iman yang besar untuk taat kepada Tuhan, maka masalah yang besar pun diselesaikan. Contoh, Musa. Pada waktu bangsa Israel terpojok di belakang tentara Mesir, di depan Laut Merah. Mereka menghadapi satu masalah besar. Tapi Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke laut. Dan karena iman Musa yang begitu besar dan percaya penuh kepada Tuhan, dia lakukan. Masalahnya simple, cuman mengulurkan tongkat. Dia ulurkan tongkatnya, begitu dia ulurkan tongkatnya, Allah bekerja. Membelah Laut Merah, dan orang Israel bisa melewati Laut Merah di dasar laut yang kering. Dan bahkan tentara Mesir ditenggelamkan, dibenamkan di Laut Merah oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat kunci kemenangan adalah apa? Ketaatan. Jadi bukan besarnya masalah, saudara, seberapapun masalah yang kita hadapi, kalau kita punya iman untuk taat kepada Tuhan, percayalah masalah besar, masalah kecil, dapat kita lewati dengan kemenangan di dalam Tuhan. Karena ketaatan adalah kunci kemenangan. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat peristiwa bagaimana bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Berbeda dengan peristiwa ketika Musa menyeberangi Laut Merah. Di mana bedanya? Kita akan lihat. Seperti apa yang tertulis di dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat 1-4. Dan juga ayat yang ke-14 dan 16 dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Itu kurang lebih 900 meter, hampir 1 kilometer. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Ya, jadi ini adalah satu wilayah yang baru. Dan itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Dan seterusnya. Lalu mereka bertindak di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Saya ambil potongannya. Dan sewaktu imam-imam itu menginjakkan kakinya ke dalam air sungai, seketika itu juga arus sungai itu terputus dan air langsung terbelah. Air sungai Yordan.
Kapan air sungai Yordan itu terbelah? Ketika para imam menginjakkan kakinya di sungai. Nah ini beda sekali pada waktu zaman Musa. Kalau zaman Musa, mereka nggak menginjakkan kakinya di air dulu. Musa mengulurkan tangannya atau tongkatnya ke laut, Laut Merah dibelah Tuhan dulu. Baru orang Israel melangkah. Tapi pada waktu zamannya Yosua, Yosua diminta injakan kakinya dulu. Para imam itu harus masuk ke dalam air di sungai Yordan. Injakan dulu, masuk dulu ke sungai. Setelah itu baru air itu Tuhan buka. Nah karena itu saudara, kita melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Kita nggak boleh batasin Tuhan, kita nggak boleh atur Tuhan. Karena Tuhan bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Kalau dulu di zaman Musa, Musa mengulurkan tongkat, tidak perlu menginjakkan kaki di Laut Merah. Laut itu terbelah. Tapi waktu zaman Yosua, injakan kaki dulu di sungai Yordan, baru sungai itu Tuhan belah. Jadi saudara di sini kita melihat bahwa kita perlu taat. Kita perlu mengikuti petunjuk Tuhan. Karena Tuhan di dalam melakukan mujizatnya, dia memakai cara yang berbeda-beda. Jadi kita nggak perlu memetodekan cara. Tapi biarlah kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang kelihatannya aneh. Karena mungkin itu baru pertama. Hal yang pertama kali harus kita lakukan. Tapi kalau itu kita tahu Tuhan yang suruh, just do it. Lakukan saja. Karena kita melihat pada waktu kita taat, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Nah, peristiwa yang kedua di dalam kehidupan Yosua adalah ketika Yosua dan bangsa Israel merebut kota Yeriko. Dan kita semua tahu, tembok Yeriko begitu tebal, tembok Yeriko begitu kuat. Zaman dulu satu kota itu dikelilingi oleh tembok. Dan Yeriko dikenal dengan temboknya yang sangat kuat. Nah kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Maka kita akan menemukan apa perintah Tuhan di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Jadi Tuhan kasih tahu, aku serahkan Yeriko ke dalam tanganmu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini janji Tuhan. Tapi janji Tuhan ini tidak akan menjadi kenyataan kalau ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima tidak dilakukan oleh Yosua. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Haruslah. Nah perhatikan kata haruslah. Saya sengaja kasih merah semua kata harus supaya kita tahu ini adalah harus, wajib dilakukan oleh Yosua kalau dia mau melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi ada 3 kata harus itu. Harus. Ayat yang keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Sekali lagi Tuhan mengatakan ini harus. Ya, selama 6 hari kelilingi 1 kali. Itu harus. Dan harus 6 hari. Tapi hari yang ke-7 harus 7 kali dikelilingi. Dan para imam harus dengan meniup sangkakala harus mengelilingi kota itu. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk itu panjang bunyinya, jadi kalau ditiup panjang, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah, sekali lagi harus, berkali-kali Tuhan bilang ini harus dilakukan. Haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara Bapak, kita melihat dari ayat tadi ada 4 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama,
harus kelilingi kota 1 kali sehari selama 6 hari. Ini harus dilakukan. Tapi bukan cuma itu. Yang kedua, harus kelilingi kota 7 kali sehari pada hari yang ke-7. Ini juga harus dilakukan. Yang ketiga, harus seluruh bangsa bersorak dengan suara nyaring. Bukan cuma bersuara, tapi harus bersorak dengan suara nyaring. Artinya berteriak sekencang-kencangnya. Harus ini dilakukan. Yang keempat, setelah tembok itu runtuh, Tuhan kasih tahu, harus maju menyerang, harus memanjat masing-masing, masuk ke depan, merebut kota dan dudukin kota itu. Go and possess. Ini 4 hal yang harus dilakukan. Sasarannya jelas, Yeriko. Timingnya jelas. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 harus lakukan 7 kali, lalu berteriak, bersorak-sorai dengan suara nyaring, setelah temboknya runtuh, harus maju dan kuasai. Petunjuknya jelas, kita lihat sasarannya jelas, timingnya jelas, petunjuknya jelas. Tetapi, jika tidak dilakukan, maka Yeriko yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel, tidak akan pernah ditaklukkan. Tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan bagi bangsa Israel. Tanpa ketaatan, mujizat tidak akan terjadi. Tanpa ketaatan, janji Tuhan tidak akan digenapi. Nah, Bapak Ibu, ini bukan berlaku hanya pada zaman Yosua, zaman dulu. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Ada banyak janji Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi Tuhan mau ada bagian yang harus kita lakukan. Bukan kita tunggu dengan pasif dan akan terjadi secara otomatis. Tidak. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena dengan kita melakukan, kita taat, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Maka kita melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar. 3 hal dari ketaatan Yosua kita belajar apa? Yang pertama, taat tanpa apa? Menunda. Kita harus taat. Tapi bagaimana kita harus taat? Kita harus taat tanpa menunda. Perhatikan kata segera yang dilakukan oleh Yosua. Begitu Yosua tahu dengan jelas petunjuknya, begitu Yosua dikasih tahu caranya, Yosua tidak menunda-nunda. Segera dia langsung atur pasukannya 3 hari berkemah di samping Yordan sebelah sini. Dia langsung maju. Dia waktu lagi mengintai tembok Yeriko, Tuhan kasih tahu sama dia, dia langsung atur pasukannya dan segera dia kelilingi tembok Yeriko itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mendengar dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kalau kita sudah tahu Roh Kudus menunjukkan kepada kita sesuatu yang harus kita lakukan, taat tanpa menunda, lakukan dengan apa? Segera. Karena ketaatan haruslah kita lakukan tanpa penundaan. Nah, penundaan seringkali berujung pada apa? Pembatalan. Saudara, sadar nggak? Kita kadang-kadang nanti ntar sok gitu ya. Nantilah. Akhirnya apa? Karena nanti akhirnya kita batal, kita nggak lakukan. Karena kita nunda kepanjangan. Ya, kita mungkin punya pengalaman dulu ya, waktu awal-awal saya juga baru bertobat, baca Alkitab saat teduh gitu. Nantilah kalau udah siangan. Nanti udah siang, nantilah sorean supaya lebih seger. Nanti udah sore, nantilah maleman kalau habis makan. Nanti udah habis makan, waduh udah ngantuk, besok aja deh gitu. Akhirnya batal 1 hari lewat. Ya, kalau penundaan seringkali berujung pada pembatalan atau kesempatan yang lewat, 1 hari lewat, 2 hari lewat. Mungkin di antara kita ada yang masih mengalami hal itu lewat karena apa? Menunda-nunda. Bahkan sering bisa juga berujung penundaan yang ketaatan yang kita tunda-tunda bahkan merupakan bentuk pemberontakan karena kita nggak mau melakukannya, gitu ya. Jadi kalau kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan Tuhan sudah menyatakan memberikan konfirmasi kepada kita, jangan tunda. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua, taat
tanpa menunda. Yang kedua adalah taat sesuai tuntunan. Yosua nggak nawar-nawar sama Tuhan. Yosua tidak melakukan shortcut. Yosua nggak bilang gini, Tuhan, ngapain 1 hari 1 kali sampai 6 hari? Kelamaan. Bertele-tele. 3 hari aja Tuhan cukup. 1 hari 1 kali, tapi 3 hari aja. Atau begini, kalau 1 hari 1 kali, 6 hari kan berarti 6 kali. Saya bikin 2 deh. Hari pertama 2 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 2 kali, kan sama aja. 6 kali dikelilingi. Hari yang keempat 7 kali gitu. Seandainya Yosua tidak mengikuti sesuai tuntunan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, saya percaya mujizat itu tidak terjadi. Bahkan, saudara tahu kenapa tembok Yeriko runtuh? Karena meliputi 3 hal ini. Yaitu yang pertama, bicara tentang beban. Jadi tembok Yeriko itu tebal sekali. Tapi rupanya pawai yang dibuat oleh, yang disuruh oleh Tuhan dikelilingi dengan pakai bunyi trompet, itu membuat rakyat Yeriko itu naik ke atas tembok 6 hari. Pada waktu saya kuliah, dulu dikasih tahu, kalau orang sudah mendengar 6 kali, 6 hari, maka itu sudah melekat, itu sudah terpola di dalam pikiran kita. Dan di hari yang ke-7, diacak polanya, yaitu hari yang ke-7 bukan 1 hari 1 kali. Tapi hari yang ke-7 dibikin 7 kali dikelilingin. Jadi orang Yeriko makin penasaran, karena selama 6 hari kan cuma 1 kali, lalu berkemah, diem, sepi gitu. Hari kedua dilakukan juga diam, berkemah, sepi. Jadi orang Yeriko berpikir, oh ini paling hari ke-7 nih, oh paling nanti abis ini berkemah. Tapi enggak, ternyata waktu muter yang kedua, muter yang ketiga, muter yang keempat. Mereka nggak tahu sampai berapa kali kan. Yang tahu cuma Yosua dan orang Israel. Tapi orang Yeriko nggak ada yang tahu ini muter berapa kali. Dan hal itu membuat mereka penasaran. Akhirnya mereka naik ke atas tembok. Hampir seluruh penduduk kota naik ke atas tembok Yeriko. Dan tembok Yeriko memang besar, tapi strukturnya tidak dibuat untuk beban yang berat. Nah saudara bisa lihat, ini bicara tentang psikologi massa. Kenapa dibikin 6 hari dan hari yang ke-7 diacak polanya. Dibikin yang berbeda. Itu psikologi massa untuk menarik masyarakat Yeriko naik ke atas tembok sehingga beban itu naik di atas tembok. Tapi belum mencapai titik kolaps. Belum cukup untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan setelah orang Israel keliling 7 kali, lalu tadi kan dikatakan haruslah seluruh bangsa berteriak dengan suara nyaring. Harus, kenapa? Karena pada waktu mereka berteriak dengan suara nyaring, seluruh tentara itu ada 600.000 orang kurang lebih. Dan waktu mereka berteriak dengan suara yang keras, itu menimbulkan gelombang yang menyebabkan getaran. Beban puncak strukturnya, beban puncak dihantam dalam satu sisi dengan getaran yang begitu besar, maka tembok itu mencapai titik kolaps dan runtuh, saudara. Dan pada waktu runtuh, Tuhan sudah kasih tahu lagi kepada Yosua, haruslah engkau menyerbu masing-masing. Dan disitulah akhirnya Yeriko diduduki oleh orang Israel. Nah, kita harus taat sesuai tuntunan Tuhan. Yang ketiga, taat dengan kehati-hatian. Saat mengikuti tabut Tuhan, Tuhan kasih tahu harus ada jarak ya 2000 hasta. Itu kurang lebih 1 kilometer, 900 meter. Harus mengatur tempo, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlambat. Jangan mendahului waktu Tuhan, atau sebaliknya jangan terlambat ketika Tuhan suruh bergerak, kitanya lambat. Ya, jadi kita belajar dalam ketaatan, belajarlah dari Yosua 3 hal ini. Taat tanpa menunda, taat sesuai tuntunan, dan taat dengan kehati-hatian. Nah, seringkali yang muncul pertanyaan begini, Pak, untuk taat sih oke aja, saya mau Pak taat. Tapi gimana caranya menangkap, gimana caranya tahu bahwa ini adalah Tuhan yang tunjukkan. Gimana tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan. Nah saudara, kalau kita mau tahu tentang bagaimana ini perintah Tuhan atau tidak, tidak ada kata lain yaitu kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Karena relasi adalah kunci utama komunikasi. Kalau kita mau menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita, kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan komunikasikan kepada kita. Relasi yang bermasalah merupakan sumber
miscommunication dalam rumah tangga. Miscommunication suami istri karena apa? Relasinya bermasalah. Sehingga miskomunikasi. Yang satu ngomong apa, suaminya, istrinya nangkepnya apa. Istrinya ngomong apa, suaminya nangkepnya apa. Tersinggung, ribut. Miscommunication. Kenapa? Karena relasinya bermasalah. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau tahu apakah petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, bangun relasi dengan Tuhan. Dan untuk membangun relasi dengan Tuhan modalnya cuma dua, yaitu yang pertama sediakan waktu. Sediakan waktu yang khusus, yang disediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu yang tenang, waktu yang tidak tergesa-gesa. Jangan bilang gini, oh saya bisa berdoa di mana aja, di mobil pun saya bisa berdoa, di kereta api saya bisa berdoa, di bis saya bisa berdoa, di kantor saya bisa berdoa. Yes, kita bisa berdoa di mana saja. Tapi kita perlu menyediakan waktu khusus, waktu yang tenang, di mana kita tidak terganggu dengan lingkungan kita, sehingga dengan demikian kita bisa menangkap dengan clear, dengan jelas apa yang Tuhan sampaikan. Yang kedua adalah baca firman Tuhan, Alkitab. Kenapa? Karena pikiran kita ini perlu diselaraskan dengan firman-Nya. Karena Tuhan berfirman kepada kita melalui firman-Nya. Menyampaikan petunjuknya dengan firman-Nya. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari supaya pikiran kita ini sudah diselaraskan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nah ini harus dilakukan secara konsisten, bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali mana mungkin. Contohnya suami istri saudara. Suami istri mau membangun relasi yang baik, tapi nggak pernah sediakan waktu. Nggak akan pernah bisa terjadi. Bagaimana orang tua dengan anak? Ada anak yang merasa nggak dekat sama ayahnya, nggak dekat dengan mamanya, nggak dekat dengan orang tuanya. Masalahnya cuma satu, orang tuanya tidak memberikan waktu buat anaknya. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu menangkap apa yang Tuhan beritahukan kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah kasih tahu, belajarlah untuk taat. Nah penting menangkap petunjuk Tuhan. Buat apa? Buat hidup pribadi kita dan keluarga kita. Saudara, Tuhan beritahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dari langkah demi langkah. Dalam kehidupan saya pribadi, wow, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang hidup. Dia beritahu jelas. Memang kadang-kadang kita harus berpikir dengan akal budi kita. Tapi berkali-kali Tuhan jelas. Pagi pada waktu saat teduh, Tuhan jelas kasih petunjuk, kamu lakukan ini. Dan ketika saya lakukan hal itu, wow, hasilnya luar biasa. Untuk pekerjaan, bisnis, usaha kita perlu petunjuk Tuhan. Saya udah dengar banyak sekali kesaksian. Bagaimana di tengah-tengah usaha pandemi selama 2 tahun ini. Bagaimana mereka menangkap apa yang Tuhan mau. Dan mereka melangkah. Ketika mereka melangkah seperti apa yang Tuhan kasih tahu dalam hidup mereka. Terobosan terjadi dalam bisnis mereka. Saya sudah mendengar saudara kesaksian demi kesaksian. Di dalam 2 tahun masa pandemi, orang buka restoran. Sementara yang lain restorannya sudah laku saja tutup, bangkrut. Dia buka restoran di masa pandemi, laku terus sampai hari ini. Nggak pernah sepi, waiting list. Kenapa? Karena dia bilang, saya lakukan ini sesuai petunjuk Tuhan. Dia lakukan. Bagi pelayanan kita juga, kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, salah satu ketaatan untuk pergi, obedience to go yang diperintahkan oleh Tuhan buat setiap kita orang percaya adalah apa? Amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Itu tugas kita. Itu salah satu ada bagian yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Membawa teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Karena untuk misi inilah, untuk amanat agung inilah, Yesus mati dan dibangkitkan. Untuk melaksanakan amanat agung ini. Karena itu, amanat agung ini harus kita lakukan. Ini adalah tanggung jawab setiap orang percaya, tanggung jawab saudara dan saya. Nah secara praktis saudara, di awal bulan April, kita akan melakukan ada satu program yang kita mau jadikan program ini sebagai tools, sebagai alat, sarana untuk membawa teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, di mana kita mempraktekkan, kita taat untuk mempraktekkan apa yang Tuhan mau, untuk menjadikan segala bangsa muridku. Teman kita yang belum mengenal Tuhan, anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kita ajak supaya mereka ikut di dalam Alpha Course melalui online.
Dan di situ kebenaran firman Tuhan akan diajarkan. Saudara, peserta Alpha Course di angkatan-angkatan yang lalu, mereka mengalami zaman Tuhan dan mereka mengalami perubahan. Sampai mereka kesaksian, mereka nangis, mereka bilang gini, untung ada orang yang ngajak saya. Saudara, hari ini pun kita bisa mengenal Tuhan karena ada orang yang pernah mengajak kita. Orang tua kita bisa mengenal Tuhan karena ada orang yang mengajak kita. Mengajak mereka. Kakek moyang kita bisa mengenal Tuhan karena ada misionaris yang datang, yang membawa nama Yesus, yang memperkenalkan kakek moyang, nenek moyang kita mengenal kepada Yesus. Saudara, biarlah Tuhan memakai kita untuk membawa teman kita yang hari ini belum mengenal Tuhan, untuk mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima anugerahnya, menerima jamahannya, mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan itu adalah bagian tanggung jawab dari setiap kita. Mari kita belajar taat sama Tuhan. Go and possess. Belajar untuk pergi. Berangkat untuk pergi. Dan biarlah kita obedience to go. Kita taat untuk pergi. Bapak Ibu yang kasih, mari kita belajar taat sama Tuhan. Dan pada waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang mendorong kami untuk taat kepada Tuhan. Tuhan, bimbing kami untuk selalu peka membangun relasi kami dengan Engkau sehingga kami boleh semakin peka menangkap petunjuk dan arahan-Mu bagi keluarga kami, bagi pribadi kami, bagi pekerjaan kami, bagi usaha dan bisnis kami, dan juga bagi pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, dan beri keberanian untuk melangkah di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami juga untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh memperoleh anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh Yesus yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami semakin percaya dan kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Darah yang telah memeteraikan kita menjadi miliknya, sehingga kita bukan lagi milik kuasa kegelapan, kita bukan lagi milik diri kita sendiri, tapi kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu, darah kehidupan, darah yang menyelamatkan, darah yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, masing-masing kita bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang sudah Engkau nyatakan
dan yang akan Engkau nyatakan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat, kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya menginspirasi dan menguatkan kita. Dan saatnya kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Baik persembahan umum, perpuluhan, dan persembahan misi. Sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Persembahan dapat saudara berikan dengan cara transfer melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar saudara. Sebelum memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan setelah itu akan diberikan waktu bagi saudara untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu dan buat berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami selama ini. Dan Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita persembahan umum kami, persembahan misi kami Tuhan, bahkan perpuluhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang dengan sukacita dapat memberinya kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini. Saya akan berdoa untuk jemaat, untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat segala kasih dan anugerah-Mu. Kami telah memberikan persembahan kami bagi-Mu. Biar kiranya persembahan kami berkenan bagi Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap mereka yang telah memberikan persembahan. Dengan berkat-berkat Tuhan, Tuhan memberkati mereka berlipat ganda. Dalam segala pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa buat tiap jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang penuh dengan problema kehidupan, Tuhan, Engkau solusi yang terbaik buat mereka. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas bangsa ini melalui Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Kiranya mereka boleh memimpin bangsa ini untuk bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Dan mereka dapat mengatasi perkembangan COVID di Indonesia ini yang semakin lama semakin menurun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu buat bangsa ini. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.